maju bersama, niatkan suci semangat dulu, satukan langkah, wujudkan Indonesia. Perayaan Lombok Tengah tanggal 26 November 2023, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora mengadakan konsolidasi dan pembekalan calon legislatif atau caleg se-Pulau Lombok. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, Ketua DPW NTB lalu Fahrul Rozi, semua pengurus DPW dan DPD Partai Gelora se-Pulau Lombok. Dalam sambutannya, Ketua DPW Gelora NTB lalu Fahrul Rozi optimis akan memperoleh kursi di Pulau Lombok, mulai dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah banyak memberikan wejangan motivasi kepada calon-calon dewan dari Partai Gelora. Dari perayaan Lombok Tengah, Sumatera Utara, ALCTV mengabarkan. Kebangkitan baru Indonesia. Provinsi dengan sekitar 46 orang calon anggota legislatif dan ada sekitar ada 27 dapil kabupaten yang memperebutkan 220 kursi kabupaten. Mudah-mudahan jadi ada 27 dapil kabupaten. Kalau misalnya setiap dapil kita dapat satu kursi, kurang lebih kita akan punya 27 anggota DPRD Kabupaten Kota se-Pulau Lombok. Jadi di depan ini kurang lebih ada 27 calon anggota DPRD Kabupaten yang akan kita kalau menargetkan satu kursi, kalau menargetkan 2 ya tambah lagi. Dan kurang lebih ada 6 anggota DPRD provinsi yang akan nanti dilantik di tahun 2024. Nah, tapi tampaknya khusus untuk dapilnya Tuan Guru Gunawan ini ada 2 kursi ya. Karena saya dengar ini Pak Waketum ya, Tuan Guru Gunawan ini laporan dari lawan-lawan politik paling banyak kampanyenya. Sudah kurang lebih terdata berapa pertemuan Tuan Guru 1000. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide-ide besar ini tidak akan punya makna, dan tentu apabila kita tidak menginginkannya, tidak akan punya makna kalau kemudian kita yang di bawah ini tidak bisa merealisasikan ide-ide itu. Tapi saya kira yang pertama-tama penting adalah bahwa Partai Gelora ini adalah partai gagasan, Partai Gelora ini adalah partai ide, dan kalau kita lihat di dalam misi nomor 1 kalau nggak salah ya dari Partai Keadilan Partai Gelora Indonesia ini adalah misinya yang pertama adalah membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan. Religius mungkin sudah terlalu biasa yang kita dengar, meskipun ini juga sangat penting, tapi religius yang berpengetahuan itu yang tidak banyak. Ya, religius yang berpengetahuan itu tidak banyak, karena bagaimanapun juga kalau ajaran agama ini tidak kita lakukan dengan berdasarkan ilmu, itu juga tidak ada maknanya. Begitu pula lah ketika kita di dalam politik ini. Beban-beban teritorial yang cukup penting yang kalau orang bertanya itu bisa harus kita jawab dengan meyakinkan. Politik ini luas sekali. Manusia yang ada di dalam negara itu kompleks sekali, berbagai agamanya, berbagai latarnya, sehingga kalau perspektifnya itu hanya ruangan kelas tidak bisa berkembang. Nah, di Partai Gelora ini saya terutama dengan kemudian Pak Anies, Pak Rofi,
itu termasuk para inisiator yang memikirkan betul gitu, Indonesia memerlukan apa, perjuangan ini memerlukan apa, sehingga kita bisa menjawab begitu banyak persoalan di dalam kehidupan kita, tidak saja kehidupan pribadi, juga kehidupan masyarakat kita, bahkan juga kehidupan negara dan kehidupan dunia. Kita diskusikan secara intensif. Pimpinan-pimpinannya berceramah, menulis buku. Ya. Terutama Pak Ketum kita adalah seorang intelektual besar, seorang ilmuwan yang cinta dengan penelitian, seorang pembaca buku yang sangat haus, seorang pembaca isu-isu global yang menurut saya jarang sekali di Indonesia, pengetahuan. Nah, inilah inisiator partai yang mendirikan partai kita ini, sehingga memang dari awal seperti kata Pak Robi tadi itu, betul-betul partai ini lahir sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah ide. Nah, jadi Partai Gelora adalah partai yang lahir karena adanya gagasan besar bahwa kita melihat dalam cekung sejarah Indonesia perlu gagasan baru. Kalau kita membaca buku Gelombang Ketiga, itu cukup misalnya satu buku itu aja plus manifesto cukup akan memberikan wawasan kepada teman-teman apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Partai Gelora. Kata Partai Gelora, Indonesia ini sudah menghadiri 3 gelombang sejarah, atau 2 gelombang yang sudah kita lewati dan 1 gelombang yang sedang kita ciptakan. Itulah nanti kenapa namanya gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang menjadi Indonesia. Kita ini harus mengerti bahwa menjadi Indonesia tidak mudah, tidak bisa serta-merta. Kalau orang Turki, dia sudah hidup ribuan tahun yang lalu sebagai bangsa Turki, dan nama negaranya sudah ada dari nama bangsa itu, jadi Turki. Lah kita kata Indonesia aja belum ada. Abad ke-19 kata Indonesia belum ada. Suku bangsanya kebanyakan. Di ruangan ini aja pasti macam-macam. Ada orang Jawa di sini kan pasti. Ada orang Sasak, ya. Lalu itu adalah bagaimana caranya begitu banyak bangsa ini bikin satu bangsa baru. Tidak mudah. Ngumpul lah orang-orang, mereka mengatakan tidak bisa, kalau kayak begini kita kecil. Ayo kita bersatu, kita bikin satu bangsa besar. Lahirlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diambil oleh para pendiri Partai Gelora sebagai hari berdirinya Partai Gelora. Karena pada hari itulah Indonesia ditemukan oleh Sumpah Pemuda. Di gelombang pertama itu, barulah kata Indonesia berkumandang, barulah lagu kebangsaan mulai dinyanyikan, meskipun dilarang-larang oleh penjajah. Lahirlah gelombang pertama, puncaknya adalah proklamasi. Sebuah republik lahir. Gelombang kedua adalah bagaimana negara yang baru merdeka ini kita jaga. Kita sudah melalui Orde Lama, lalu melalui Orde Baru, lalu Orde Reformasi. Para pimpinan partai ini berpikir setelah itu meledaklah peristiwa Mei
1998 rezim Orde Baru tumbang. Dan kaum muda meminta supaya konstitusi diubah. Tumbang Orde Baru, kaum muda bilang enggak, kita mesti amandemen konstitusi, lahirlah negara demokrasi baru. Tapi dari lahirnya negara demokrasi sampai sekarang, itu yang ditulis dalam manifesto kita. Kok Indonesia gini-gini aja? Kok kayaknya flat aja jalannya kita ini? Kok nggak ada progres gitu? Itu yang disebut di dalam manifesto. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Antara kapasitas terpasang dengan kapasitas yang seharusnya jaraknya besar. Sampai kemudian kita mengatakan bahwa kita memerlukan satu strategi baru agar Indonesia melompat. Kita memerlukan tenaga sebesar gelombang pertama dan tenaga sebesar gelombang kedua. Pada gelombang pertama ada energi yang kuat yang menyatukan ribuan pulau, menyatukan bangsa-bangsa kecil, kerajaan-kerajaan kecil, negara-negara kecil, kesultanan-kesultanan kecil menjadi sebuah republik pada gelombang pertama. Pada gelombang kedua kita cukup berhasil menjaga Indonesia sampai 50 tahun lebih. Tapi pada gelombang ketiga kayaknya tertati-tati di akhir gelombang kedua tertati-tati, maka kita perlu menciptakan gelombang baru yang besar yang dapat mengangkat Indonesia menjadi sesuatu yang seharusnya. Kita merdeka sama dengan Malaysia, sama dengan lebih dulu dari Singapura, lebih dulu dari Malaysia, lebih dulu dari China, apalagi Taiwan, Vietnam dan lain-lain. Tapi pendapatan per kapita kita saja rendah. Malaysia kita masih 4 ribuan per kapita income kita per tahun. Malaysia sudah 15.000. Kalau kita terbang terlalu rendah. Kita perlu gelombang sejarah baru, yang gelombang sejarah itu akan mengungkit Indonesia sehingga dia bisa mencapai apa yang harusnya kita capai, yaitu menjadi negara superpower baru. Di awal kita mengatakan menjadi kekuatan kelima dunia, karena kekuatan-kekuatan besar itu adalah Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa. Ini 4 besar. Kita mau nomor 5. Tapi kita mau jadi superpower baru. Maka menjadi superpower itu adalah nasionalisme baru bangsa Indonesia yang harus dibisikkan kepada masyarakat. Kita bisa menjadi negara yang suatu hari duduk di meja perundingan dunia sebagai penentu, sebagai superpower. Sehingga kalau ada kekacauan di dunia ini, kita tanggung jawab. Indonesia didirikan dengan niat seperti itu oleh Founding Fathers, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Really, konferensi Asia Afrika cuma 10 tahun setelah proklamasi. Pidato Bung Karno di Asia Afrika membuat negara-negara di Asia dan Afrika merdeka, sehingga jalan Soekarno di seluruh dunia itu ada karena terinspirasi oleh pemimpin mereka itu. Indonesia bisa memimpin dunia. Ini mimpi dari Partai Gelora, makanya disebut nama partainya Gelombang Rakyat Indonesia. Karena kita membayangkan suatu hari akan ada gelombang sejarah besar yang menderu-deru, yang kompak, seluruh rakyatnya itu berkehendak. Kami mau menjadi superpower, kami mau memimpin.